Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua udah pada cuan ya. Ya, jadi kali ini kita akan sama-sama mereview sebuah game NFT lagi ya teman-teman yang berpotensi menghasilkan cuan untuk kita semua. Dan nama dari game ini adalah Rise City ya. Jadi Rise City ini adalah NFT game yang play to earn, yang dimana orang-orang bisa membuat rumah di dalam game ya teman-teman. Nah, untuk smart kontraknya sudah disediakan di sini ya teman-teman, dan eh, tokennya akan nanti launching di tanggal 30 November. Jadi kalau sebelum tanggal 30 November teman-teman menemukan koin Rise City, itu adalah fake ya teman-teman. Karena apa? Untuk saat ini masih belum launching untuk tokennya, dan tanggal 30 nanti baru kita bisa launching. Game ini menggunakan sistem Oracle ya. Jadi sistem itu bisa membuat kita tidak terpengaruh akan fluktuatif dari harga token. Jadi semuanya akan disamaratakan berapa dolar kita mendapatkan earning nantinya ya. Jadi misalkan per hari kita mendapatkan $1 ya, kita akan mendapatkan token senilai $1 pada hari tersebut. Selain Oracle System, game ini juga tidak ada BNB fee ya, yang berarti game ini mempunyai second currency di dalam game ya. Jadi kita dalam bertransaksi di dalam game tidak membutuhkan BNB fee. Nah, selain dari building, nantinya juga akan ada daily quest ya, namun belum dijelaskan spesifikasinya. Tapi bisa kita bayangkan untuk daily quest di sini adalah membersihkan kota, ya. Entah kota yang dimaksud itu termasuk jalanan atau kita membersihkan rumah ataupun hotel orang lain ya, yang dimana ketika kita melakukan itu kita bisa earning berupa main currency di dalam gamenya. Untuk gamenya, untuk tokennya sekarang masih belum listing ya, untuk di CoinMarketCap dan CoinGecko. Dan jika kita lihat di Pocoin pun harganya belum muncul. Untuk jaringan yang dipakai di sini adalah Binance Smart Chain ya teman-teman. Jadi wallet kita harus connect ke BNB dan pastikan kita mempunyai saldo BNB untuk fee dari koin Rise City ke main currency di dalam game. Nah, tak kalah penting juga bahwa game ini merupakan ide dari Coin to Face ya, yang dimana game ini kalau saya lihat berhasil ya dalam koin ini, karena koinnya itu hampir naik 10 kali lipat ya teman-teman dari awal perilisan. Jadi memungkinkan game ini juga karena sama-sama menggunakan Oracle System mungkin akan membuat game ini bisa sukses juga. Untuk roadmap sekarang ini kita berada di bulan November ya teman-teman, dan kemarin itu sebenarnya ada presale, tetapi presale-nya di cancel ya teman-teman. Jadi teman-teman yang ikut presale kemarin bisa early access saja tanpa mendapatkan presale house pack ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah ikutan presale, saya ucapkan congrats ya. Cuma saya baru menemukannya di tanggal 28. Jadi kita sama-sama review dulu ya. Kita sama-sama riset dulu untuk gamenya apakah berpotensi seperti apa sebelum kita melakukan investasi di dalam sebuah game. Nah, di 30 November nanti baru ya enable access for everyone with the game ya. Jadi baru kita bisa masuk di dalam gamenya. Di November, akhir November ya, sampai Desember nanti akan ada daily quest. Nah, di sini yang belum dijelaskan daily questnya itu berupa apa? Apakah dia membersihkan kota ataukah membersihkan rumah-rumah orang ya? Mungkin ya,
selain membersihkan, kita juga bisa memperbaiki ya, karena ini adalah rumah. Jadi dia perlu maintainnya selain perbaikan dan juga kebersihan. Terus selain itu nanti akan ada free map design ya. Dan di dalam gamenya menggunakan sistem yang sangat friendly. Jadi kita dengan gampang dan mudah bisa mengerti akan sistem di dalam gamenya. Nah, tak lupa kita juga bisa mengikuti sosial media ya. Ada Telegram, Twitter, dan Discord. Nah, di Discord ini banyak sekali update-update yang sangat jelas di sana ya. Bisa kita mengetahui update dari game Rise City ini. Nah, itu dia untuk websitenya. Sekarang kita langsung cekidot ke white papernya, teman-teman. Nah, white paper kita bahas dari permainan ya. Jadi, Rise City ini adalah permainan pasif di mana Anda tidak perlu melakukan apapun selain mengklaim setelah Anda memiliki bangunan. Jadi, pada awalnya prioritas Anda adalah membangun. Untuk ini, Anda membutuhkan bahan yang akan muncul di peta setiap hari. Total 18 bahan yang dapat Anda beli per hari, masing-masing 6 kayu, 6 besi, dan 6 batu. Ketika rumah sudah siap, Anda dapat menghuninya bersama penduduk desa untuk meningkatkan produktivitas mereka. Nah, jadi itu gambaran secara kasar bahwa di sini tujuannya itu adalah kita membangun rumah. Nah, untuk membangun rumah kita memerlukan juga material. Ketika rumah sudah jadi, maka kita bisa menempatinya dan juga bisa mulai earning setiap harinya. Untuk bangunan, jadi di Rise ini memiliki konstruksi yang sangat menarik. Setelah Anda mengumpulkan semua bahan, Anda dapat membangun rumah. Ada 3 tipe rumah, yaitu kecil, sedang, dan besar. Nah, ini ya yang dimaksud tadi tentang bahannya. Jadi, ada 3 tipe rumah. Misalkan kita contohkan di tingkat 1 ya. Kita tingkat 1, kita memerlukan 6 kayu, 6 besi, dan 6 batu. Kalau di tingkat 2 dan tingkat 3 tentu kita memerlukan material yang berbeda. Karena apa? Ya seperti kita membangun rumah di dunia nyata. Jika kita membangun rumah semakin besar, maka jenis besi, jenis kayu, jenis batu yang dipakai pun juga berbeda, teman-teman. Jadi ini ya, jadi jumlah yang dibutuhkan sebuah rumah kecil sesuai tabel ya. Misalkan yang kecil ini adalah 18. Jumlah yang sedang itu 36 dan jumlah yang besar itu adalah 81. Nah, jadi ini ya kita bisa cek di sini bahan rumah tingkat 1 ya. Dia 6, 6, 6, 4, 4, 4 dan 3, 3, 3 ya. Untuk waktu konstruksi, ya, untuk waktu konstruksi, untuk tingkat 1 itu dia 5 menit, tingkat 2 itu dia 15 menit, dan tingkat 3 itu dia 40 menit. Nah, jadi kita bisa lihat gambaran gamenya nanti, teman-teman, ketika kita mendapatkan land dan kita membangun sebuah rumah ya. Ini dia tingkat 1, ini tingkat 2, dan ini sih bukan tingkat 3, teman-teman ya, tapi udah tingkat tinggi. Dan memerlukan waktu 40 menit tadi ya. Untuk tingkatan rumah, tinggal mengklik upgrade rumah Anda meningkatkan jumlah penduduk desa di rumah Anda. Oke, jadi misalkan di awal nih, kita mau low invest nih, kita mau bikin tingkat 1. Dan nantinya setelah kita earning dan kita mau nambah modal, kita mau upgrade, itu pun bisa teman-teman ya. Jadi kita bisa mengupgrade dengan koin ataupun mengupgrade dengan item ya. Kalau dengan item ini artinya kita mengumpulkan dulu item-item yang kita dapat setiap hari teman-teman ya. Jadi harga berubah sesuai dengan kelangkaan rumah ya. Jadi untuk rumah ini nih seperti kita menyewa kontraktor teman-teman ya. Jadi untuk tingkat 1 kita
memerlukan $36, untuk tingkat 2 itu $76, dan tingkat 3 itu $162. Nah, ini yang dimaksud dengan sistem Oracle ya. Jadi dari developer sendiri sudah menentukan berapa harga, bukan ditentukan dari berapa jumlah koin ya. Misalkan sekarang harga koinnya di $1, maka kita akan membutuhkan 36 koin untuk membangun rumah tingkat 1. Dan jika besoknya harga koinnya menjadi $2, maka kita hanya memerlukan 18 koin saja. Intinya USD-nya tetap sama ya teman-teman. Nah, untuk klaim hadiah nih, semua rumah memiliki persentase bar sesuai dengan jumlah uang yang dihasilkan per hari. Untuk mengklaim hadiah Anda membutuhkan bar minimal 30%. Dan bar terisi penuh setiap 24 jam. Jadi setiap hari sih sebenarnya ya, kita bisa mengklaim reward ya. Jadi klaim koin kita bisa setiap hari klaim untuk bisa masuk di reward kita ya. Jadi berapa? Dan begitu juga untuk rewardnya ya. Jadi karena kursnya sudah dolar, maka jumlah koin akan mengikuti berapa USDT kita yang dapat. Gitu. Jadi keren sih, bisa untuk jangka panjang di sini. Selain itu kita juga akan ada barang ya. Jadi untuk alat untuk pemurnian. Jadi kita di sini bisa membeli saw, bisa membeli hammer, dan bisa membeli alat untuk memperbaiki besi. Nah, alat ini digunakan untuk mengubah ya. Di awal tadi kan dijelaskan, misalkan di rumah tingkat 1, maka kita memerlukan wood tier 1. Nah, begitu juga rumah tingkat 2 dan rumah tingkat 3. Jadi, itulah seperti yang saya bilang tadi, bahwa di rumah nyata pun, jika kita membangun rumah kecil, maka kita bebas menggunakan kayunya. Jika kita membangun sebuah rumah tingkat 3 yang dibilang, tetapi itu rumah tingkat tinggi, maka kita nggak mungkin memakai kayu yang kecil-kecil juga ya teman-teman. Dan pastinya kita harus menggunakan kayu yang lebih besar. Selanjutnya kita akan bisa farming juga di sini teman-teman ya. Jadi setiap hari itu kita akan mendapatkan 6 batu, 6 pohon, dan 6 besi. Untuk mengambil resource ini kita juga memerlukan energi ya. Jadi satu resource ini memerlukan 5 energi teman-teman. Jadi per hari itu kalau kita ingin mengambil resource ke semuanya, jadi ini kan 3 ya, 18 dikalikan 5, maka kita memerlukan energi sebanyak 90 energi teman-teman ya, untuk mengambil semua. Jadi kalau kita nggak punya energi ya resource ini terbuang dengan sia-sia ya. Di dalam map nanti kita akan ada beberapa bangunan penting ya. Jadi ada pasar ya, di dalamnya Anda dapat mempublikasikan objek yang Anda dapatkan dan membeli yang dibutuhkan. Terus selanjutnya ada juga toko alat. Jadi beli alat untuk memperbaiki objek ya. Jadi seperti saw tadi kita juga bisa menggunakan untuk memperbaiki rumah kita di rumah ya. Terus ada rumah sakit bangkit ya. Di gedung ini kita akan memperoleh energi untuk dapat memperoleh sumber daya kami ya. Selanjutnya itu ada bank pusat di mana Anda akan memasukkan dan mengeluarkan. Nah, ini adalah tempat untuk convert ya. Kita mau invest pertama dan juga kita mau withdraw harus lewat bank sentral. Selain itu juga ada kedai kopi ya. Jadi ini memungkinkan Anda untuk terhubung dengan rumah teman Anda. Ya, mungkin ya daily quest-nya juga dari sini ya. Kita bisa berhubungan sama
properti orang lain sehingga kita bisa melakukan daily quest entah itu cleaning ataupun reparasi. Dan tentunya kita bisa melihat bangunan kita. Nah, sistem energi di sini teman-teman kita beli di rumah sakit ya. Rumah tempat pemulihan energi. Jadi di gedung rumah sakit RISE ini kita dapat membeli jamur yang akan memberi kita energi. Nah, masing-masing ini dihargai ya. Jadi misalkan yang energinya 20 dihargai 8, energinya 50 dihargai $20 dan energinya 80 dihargai $30, teman-teman. Nah, itu dia. Jadi kalau perharinya kita butuh 90, artinya paling enggak kita memerlukan yang besar satu dan yang kecil satu untuk kita mulai ya, teman-teman. Nah, yang paling kita tunggu adalah keuntungan dari kita memiliki sebuah properti di RISE City ini. Jadi di tingkat 1 kita bisa mendapatkan $1,4 per hari. Untuk tingkat 2 itu adalah 2,8 per hari dan tingkat 3 itu $4 per hari ya. Jadi untuk tier 1 ini seperti yang dijelaskan di awal ya. Jadi butuh 6 kayu, 6 batu dan 6 besi. Begitu juga tingkat 2 ya. Tingkat 2 pun pasti akan lebih besar ya hasilnya dari yang tingkat 1 itu $3, $6 dan $9 di tingkat 3. Dan tentunya bahan-bahan yang dipakai pun pasti yang lebih mahal pula. Nah, rumah tingkat 3 nih. Yang paling tinggi itu kita bisa mendapatkan $23, teman-teman. Wah, keren ya, hariannya kita bisa dapat $23, artinya bisa di 300 ribuan per hari, teman-teman. Lumayan ya. Tapi ya itu ya, modal yang diperlukan juga di awal pasti besar juga, teman-teman. Karena dia membutuhkan 3 kayu tingkat 3, 3 batu tingkat 3, dan 3 besi tingkat 3, teman-teman. Oke, selanjutnya ini ada tentang kilang ya. Jadi sistemnya mudah ya, cukup pergi ke toko dan beli alatnya. Jadi kita kalau mau untuk mengupgrade dari jenis batu ya, atau kayu ataupun besi, maka kita juga memerlukan beberapa alatnya ya. Misalkan kayak kita mau upgrade kayu, maka kita perlu gergaji ya untuk menaikkan level ya dari R1 ke R2. Begitu juga R2 ke R3 ya. Jadi tetap kita membutuhkan gergaji dan juga kayu yang level 2 untuk menjadikan dia level 3. Begitu juga yang untuk batu dan besi, teman-teman. Coba kita cek di toko ya, teman-teman. Jadi di toko ini kita bisa jual beli ya. Jadi untuk semua alat memiliki satu penggunaan dan biayanya $1. Jadi entah itu saw, entah itu palu ataupun aks ya, semua harganya $1. Dan kalau nggak mau repot-repot, jadi bisa kita beli barang harian ya. Harga akan berubah sesuai dengan tingkatan ya. Jadi tingkat 1 itu $2, tingkat 2 itu 6, dan tingkat 3 itu 18. Nah, ini perbedaannya, teman-teman. Jadi kalau tingkat 2 kita mau langsung beli, maka dia akan $2 tanpa kita harus menunggu resource hariannya. Jadi itu ya, kita bisa membeli dan langsung upgrade, teman-teman. Dan pastinya itu ada harga yang tertera. Ya, jadi kita nggak perlu waktu lagi untuk upgrade. Kita langsung bisa ke level selanjutnya yang kita inginkan. Nah, ini ada pasar ya. Jadi pasar hanya akan tersedia bagi mereka yang memiliki level 2 di RISE City. Jadi untuk yang modal minim, untuk pasar ini nggak terbuka, teman-teman. Nah, tak
tak kalah penting, kita juga harus membahas tentang rule dari game ini, ya. Jadi takutnya nanti kita main, kita kena ban. Jadi kita harus mengikuti rule-nya ya. Jadi larangannya itu adalah menggunakan 2 atau lebih akun per perangkat. Menggunakan lebih dari 6 akun dari alamat IP yang sama. Kecurangan dengan cara apapun ini termasuk buat perangkat lunak pihak ketiga memanfaatkan bug atau kesalahan. Jadi itu dia patut dihindari teman-teman jika teman-teman nggak ingin ke-delete akunnya sehingga semua yang kita investasikan otomatis akan hilang. Nah, ini ya untuk mata uangnya ya. RSC itu adalah cryptocurrency-nya yang dibangun di atas BSC dan koin adalah token di dalam gamenya. Jadi untuk perbandingannya, jika mau mendapatkan koin main currency di dalam game, kita harus tukar dulu teman-teman ya cryptocurrency kita dengan perbandingan 1 berbanding 1 teman-teman. Jadi itu, dan untuk tokennya ini hanya 25 juta saja teman-teman. Sedikit sekali ya menurut saya untuk sebuah token ya yang harganya yang pasokannya hanya 25 juta. Dan di sini yang saya lihat sangat besar itu adalah hadiah dalam gamenya mencapai 75% teman-teman. Jadi gimana ya? Ya kita nggak tahu ya strategi dari developer dalam mengalokasikan tokennya untuk rewardnya ya. Kadang-kadang biasanya yang normal kita lihat itu kan 40 sampai 45% ya standarnya, tapi di sini hadiah di dalam gamenya ini 75% ya teman-teman. Dan dompet pemasaran dan dev akan dibuka dan Anda dapat menarik apa yang diperlukan dalam kasus tertentu untuk membayar kedua mitra dan membantu pengembangan game. Penarikan akan selalu dilakukan dengan tanggung jawab yang ekstrim dan tanpa mempengaruhi ekonomi permainan. Jadi untuk 1 bulan, jadi dompet hadiah diblokir pada 50% selama 1 bulan, sementara sampai menghitung token yang diperlukan untuk meninggalkan permainan. Nah itu dia untuk white papernya. Sebenarnya nggak rumit sih, simple sih ya. Cuma kita harus memerlukan beberapa item sehingga kita bisa earning setiap harinya. Nah ini sedikit gambaran bagaimana maps-nya nanti ya. Jadi kita bisa membangun, kita beli energi di rumah sakit. Terus juga ada marketplace nanti yang tempat kita membeli kayu-kayu yang sudah di-upgrade nantinya ya, ataupun harusnya ya, karena kita mendapatkan resource. Apakah jika kita level 1 saja rumah sudah jadi, besok kita mendapatkan resource lagi, apakah hasil resource itu bisa dijual? Kan nambah cuan juga kan teman-teman. Nah itu ya, itu adalah asumsi saya saja teman-teman. Ya mudah-mudahan itu benar ya jadinya ya. Nah itu dia review kita terhadap Rise City ya. Mudah-mudahan game ini bisa sukses seperti Coin to Face yang koinnya naik gila teman-teman. Segitu saja informasi dari saya. Mudah-mudahan informasi yang saya sharing sama teman-teman bisa berguna dan bermanfaat. Dan tetap sebelum melakukan investasi di dalam sebuah game NFT, kita harus melakukan riset sebanyak-banyaknya. Karena saya yakin teman-teman yang nonton video ini pasti pernah 1-2 kali yang invest di dalam game itu akhirnya koinnya rug pull ya. Dan kita balik modal pun enggak teman-teman. Saya pun seperti itu teman-teman. Makanya saya tetap harus lakukan riset mandiri dan tentunya harus menggunakan uang dingin ya. Karena apa? Jika nanti gamenya koin, maka kita nggak terlalu berpikir dan jangan sampai kita menggunakan uang dapur teman-teman.
Oke, segitu saja informasinya. Mudah-mudahan ini berguna dan tetap salam cuan, salam holder, always win.